Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor atau penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Solekan, salah satu dosen Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Risiko, dengan kode mata kuliah PNB 233632. Mata kuliah Manajemen Risiko merupakan mata kuliah pada program studi agribisnis dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep dasar risiko, mengidentifikasi berbagai sumber risiko dalam agribisnis, menerapkan kerangka Enterprise Risk Management atau ERM, serta menyusun strategi pengendalian risiko menggunakan berbagai alat analisis yang diakui secara internasional. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Melalui pendekatan ini, seluruh proses pembelajaran dirancang secara sistematis dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Oleh karena itu, materi yang dipelajari, metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, hingga asesmen saling terintegrasi untuk memastikan mahasiswa memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman, yaitu kemampuan menguasai teori dan konsep sistem agribisnis, manajemen agribisnis, dan ekonomi agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian pedesaan, berkearifan lokal, serta berwawasan global. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung kemampuan mahasiswa dalam merancang konsep agro-sociopreneurship yang berkearifan lokal dan berwawasan global melalui penyusunan solusi terhadap berbagai permasalahan risiko yang dihadapi pada sektor agribisnis. Capaian tersebut kemudian dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep dasar risiko dan manajemen risiko, mengidentifikasi jenis dan sumber risiko dalam agribisnis, menerapkan kerangka Enterprise Risk Management, serta menyusun rencana pengendalian risiko menggunakan alat analisis berstandar internasional. Untuk mencapai capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki berbagai bahan kajian yang dipelajari secara bertahap, meliputi konsep dasar risiko dan ketidakpastian, tujuan dan prinsip-prinsip manajemen risiko, standar internasional manajemen risiko, jenis dan sumber risiko dalam agribisnis, konsep dan kerangka Enterprise Risk Management atau ERM, serta penggunaan berbagai alat analisis risiko seperti Metric Risk Management, SWOT Analysis, Pareto Analysis, Diagram Ishikawa, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, dan Bouty Analysis. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa menggunakan berbagai sumber belajar. Referensi utama yang digunakan antara lain Fundamental of Risk Management karya Paul Hopkins, buku Ajar Manajemen Risiko oleh Sinaga dan kawan-kawan, serta buku Manajemen Risiko karya Herman Darmawi. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari standar ISO 31000-2018, kerangka KOSO Enterprise Risk Management, serta berbagai literatur mengenai manajemen risiko dan agribisnis sebagai referensi pendukung. Sebagai implementasi OBE, asesmen pada mata kuliah ini juga disusun berdasarkan capaian pembelajaran. Untuk mencapai CPMK 1 dan CPMK 2,
Penilaian terdiri masing-masing atas aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas sebesar 30%, dan ujian tengah semester sebesar 60%. Untuk mencapai CPMK 3, penilaian dilakukan melalui aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Sementara itu, untuk mencapai CPMK 4, menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek, dengan komposisi penilaian berupa aktivitas partisipatif sebesar 20% dan hasil proyek sebesar 80%. Dan berikut adalah contoh video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Berjumpa lagi ya kita di mata kuliah Manajemen Risiko. Oke. Baik, untuk memulai mata kuliah ini agar nantinya kita bisa belajar dengan husuk, ya, dipermudah dalam tema pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan ke-10 nanti, ya, kita akan pelajari terkait dengan analisis SWOT dan metrik analisis untuk manajemen risiko pada usaha agribisnis. Tapi sebelum masuki materi ini, ya, saya mungkin akan flashback dulu, akan nanya dulu terkait dengan materi sebelumnya, ya, atau materi ke-9. Masih ingat apa materi kita sebelumnya? Masih. Masih. Oke, tentang apa materinya? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke. Perkenalkan, saya Safrila Azahra dengan NIM A1A022046. Untuk materi sebelumnya yaitu terkait dengan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Oke, masih diingat yang jelas ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih manfaat kita belajar hal tersebut? Karena dalam memitigasi risiko, perusahaan harus bisa memilih risiko yang sesuai dengan risikonya. Di antaranya bisa dengan menerima risiko itu bila dampaknya kecil atau meminimalkan risiko, menghindari atau juga bisa mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut menggunakan perusahaan asuransi yang sesuai. Oke, baik, tepat sekali ya Mbak Safrila ya. Nah, bahwa untuk materi kita pada hari ini sampai dengan materi ke-13 itu kita sudah memasuki CPMK 4 ya, atau capaian pembelajaran kuliah keempat ya. Nah, di mana nanti untuk penilaian yang akan digunakan itu juga akan berbeda atau istilahnya tidak sama dengan penilaian-penilaian pada materi-materi sebelumnya. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa kalian lihat ya. Jadi apabila kalian ingin mendapatkan nilai maksimal, ya, untuk penilaian kita 20% itu akan diambil dari AP ya, atau aktivitas partisipatif, dan 80% itu dari hasil proyek. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, harapannya nanti kalian semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau berbicara tentang risiko, ya, segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu pasti mengandung risiko dan ketidakpastian. Nah, contohnya, pada saat kalian ya tadi dari rumah terus pengen berangkat ke sini, ya, pastinya ada berbagai risiko yang kemungkinan bisa muncul. Benar tidak? Nah, apa aja kira-kira risikonya? Ban bocor, iya. Apalagi kira-kira? Macet, iya. Dan masih banyak resiko-resiko yang lain, ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang agribisnis, banyak sekali resiko-resiko yang dihadapi oleh para pelaku agribisnis. Di antaranya bisa jadi gagal panen, ya. Terus juga resiko fluktuasi harga, ya, terus juga serangan HPT, dan masih banyak lagi. Nah, jadi mau tidak mau, ya, suka tidak suka, para pelaku agribisnis itu harus memiliki konsep manajemen risiko yang terstruktur, ya. Nah, dan kebetulan, ya, banyak
sekali peneliti-peneliti baik itu di bidang agribisnis maupun di luar bidang agribisnis, itu mereka sudah berupaya melakukan mitigasi risiko ya dengan kombinasi alat analisis yaitu SWOT dan metric risk. Nah, kalau boleh tahu nih, masih ingat apa aja proses manajemen risiko? Oke, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Delima Saraswati Aritriviani dengan NIM A1A022028. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak terkait proses manajemen risiko itu terbagi menjadi 4. Yang pertama mulai dari identifikasi risiko, kemudian dilanjutkan dengan penilaian risiko, pengukuran risiko, hingga pengendalian risiko untuk mencegah dan mengatasi dari risiko yang terdampak. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Nah, itu benar sekali ya teman-teman ya. Setiap membahas terkait dengan materi manajemen risiko, itu kita akan selalu ya ngebahas terkait dengan proses-proses manajemen risiko. Yang mana dimulai dari identifikasi sampai dengan memilih mitigasi risiko yang sesuai. Nah, yang pertama, sesuai dengan tadi yang telah dijawab oleh temannya terkait dengan proses manajemen risiko, yang pertama adalah identifikasi risiko. Ya, nah, identifikasi faktor internal dan eksternal itu kita menggunakan analisis SWOT. Ya, jadi teman-teman mengidentifikasi seluruh faktor internal dan juga faktor eksternal yang ada di baik itu usaha agribisnis tersebut atau perusahaan agribisnis tersebut. Ya, nah, apa aja yang diidentifikasi? Yaitu dari kekuatannya, kelemahannya, peluang dan juga ancaman. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Bagaimana cara mencarinya? Ya, nah cara mencarinya atau sumber datanya, ya. Yang pertama kalian bisa langsung melalui wawancara ya, wawancara kepada pelaku usaha, ya, atau petani, intinya yang ingin kalian analisis, ya. Jadi kalian langsung melakukan wawancara. Di situ kalian akan menemukan apa sih kekuatan dari usaha tersebut, apa sih kelemahannya dan lain-lain. Selain itu, kalian juga bisa melakukan observasi langsung di lapangan, turun langsung, ya. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan data-data sekunder. Bisa jadi dari BPS, Dinas Pertanian, ya, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan, ya, berita, laporan bisnis dan lainnya. Selanjutnya, ya, nah ini misalnya ya, kita misalkan, ya, ini adalah data-data yang telah kita dapatkan. Ya, bisa jadi misalnya dari hasil wawancara, ya, dari hasil data BPS dan lain-lain ya. Nah, anggaplah misalnya kita melakukan ya analisis pada usaha gula semut misalnya, ya. Nah, diperoleh data-data sebagai berikut. Misalnya dari aspek kekuatan, ya, ditemukan bahwa kekuatan pada usaha tersebut ternyata bahan baku kelapanya sangat melimpah, ya. Selain itu juga misalnya tenaga kerja lokalnya terampil, ya. Nah, dari mana kalian dapat itu? Oh, ternyata warga lokal di sana sudah sering mendapatkan pelatihan misalnya, ya. Nah, terus dari kelemahan, misalnya modal yang mereka gunakan itu sangat terbatas, ya, karena mereka tidak pernah melakukan mendapatkan suntikan dana misalnya atau pinjam ke bank untuk pengembangan usaha dan lain-lain, ya. Sampai dengan misalnya dari ancamannya ya, nah, dari hasil kalian turun lapang, ya, dari penggunaan SWOT tersebut, ya. Ancamannya ternyata harga bahan bakunya itu sangat berfluktuatif, ya. Walaupun ketersediaan melimpah, ternyata permintaannya juga banyak, sehingga harganya juga berfluktuatif, ya. Nah, selanjutnya juga misalnya karena usaha tersebut sangat mudah dijalankan, sehingga sangat banyak sekali bermunculan para pesaing baru. Oke, baik. Untuk penentuan dampaknya, ya, itu juga bisa kalian dapatkan di lapangan ya, berdasarkan dari bisa jadi hasil wawancara kalian dan lainnya, ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan data dari berbagai sumber mengenai yang pertama, kalau risiko tersebut terjadi, besarnya kerugian produksi itu berapa banyak sih? Nah, itu kalian bisa menggunakan baik itu satuan ton, satuan kilogram, satuan persen, ya. Atau misalnya bisa kalian sesuaikan dengan kerugian finansialnya. Apabila risiko tersebut terjadi, ya, berapa persen kerugiannya? Berapa banyak uang yang harusnya kalian dapatkan tapi loss, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya ini untuk contohnya. Kategori sangat rendah, ya. Nanti kalian bisa memilih kategori sangat rendah apabila misalnya hasil wawancara kalian atau hasil data yang kalian dapatkan, ya,
ternyata tidak berdampak signifikan, atau istilahnya resiko tersebut terjadi tapi dapat dikendalikan, ya, atau istilahnya tidak terdampak secara signifikan atau sangat kecil. Nah, selanjutnya, kalian misalnya bisa memilih rendah, ya, apabila resiko tersebut terjadi dan dampaknya itu kecil terhadap produksi atau keuntungan. Misalnya, resiko serangan hama, misalnya hama A, misalnya. Apabila serangan hama A itu muncul atau terjadi, ya, kalian bisa mengalami penurunan hasil, tapi penurunan hasilnya kecil, hanya kurang dari 5%. Nah, itu kalian bisa pilih kategori rendah. Nah, bisa juga misalnya kalian pilih sangat tinggi, apabila risiko tersebut terjadi, dampaknya itu sangat-sangat besar, bahkan bisa mengancam kelangsungan usaha. Artinya apa? Artinya apabila risiko tersebut terjadi, usaha kalian bahkan bisa langsung bangkrut, atau gagal panen 100%, atau minimal ya dari 80% sampai 100%. Nah, itu bisa kalian masukkan kategori sangat tinggi. Oke, bagaimana? Bisa diikuti? Bisa. Oke, kalau bisa diikuti, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ya hasil contoh kita tadi ke dalam perhitungan metrik risiko. Ini apabila kalian masukkan ke dalam strategi mitigasi risiko dalam metrik risk, itu akan diperoleh ya. Coba kita lihat ya. Untuk cuaca ekstrim ya, kemungkinan. Nah, kita lihat kalau kemungkinan ini berarti dari yang bawah ya. Nah, ini di sini kemungkinannya itu dipilih 3 ya. Kita lihat 1, 2, 3. Artinya dia ada di possible ya. Nah, terus dampaknya 3 juga. 1, 2, 3 di medium ya. Di moderat ya. Sehingga titik pertemuannya itu adalah di medium. Artinya ya, risiko tersebut ya berdasarkan metrik risk dia berada di sel medium ya. Nah, sedangkan untuk fluktuasi harga kalau kita lihat 2 kali 2 ya, dia berada di low medium. Nah, jadi nanti kalau kalian sebagai seorang manajer misalnya apalagi di bidang manajemen risiko, nah bisa jadi kalian mengelola keseluruhan risiko ini, atau misalnya memprioritaskan risiko mana sih yang harus ditangani terlebih dahulu, ya. Nah, kalau dari sini misalnya, dari 2 ini, misalnya kalian harus milih 1 risiko saja, ya, maka kalian bisa memilih risiko yang cuaca ekstrim, karena dia berada di ya sel medium, seperti itu. Nah, ini ya, bagaimana cara memilih mitigasi risiko yang sesuai? Ini sebenarnya sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, tapi sedikit kita ulangi lagi, karena kebetulan kan kita sini menggunakan alat analisis ya. Harapannya itu kalian juga bisa memilih langsung ya. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk sini ya, ini terkait dengan strategi mitigasi risiko ya, yang sudah pernah kita jabarkan. Biasanya untuk mitigasi risiko itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama, bisa menerima risiko. Artinya apa? Nggak apa-apa terjadi risiko ya, dampaknya juga nggak begitu besar misalnya. Daripada perusahaan atau usaha tersebut ya melakukan mitigasi risiko dengan biaya yang lebih besar dibandingkan kerugian yang didapat, mending ya udah kita terima aja risikonya, nggak apa-apa, dampaknya nggak gede kok, gitu ya. Nah, atau misalnya menghindari risiko, ya. Nah, atau juga bisa, nah ini tadi pertanyaan pertama saya ya, mentransfer risiko tersebut ya. Mentransfer bisa jadi ke perusahaan asuransi, ya. Kalau di bidang pertanian, misalnya kalau pertanian padi itu ada yang namanya crop ya. Nah, atau juga bisa mengurangi risiko ya. Nah, mengurangi itu juga harus disesuaikan ya, bagaimana cara menguranginya, ya. Nah, sebagai contoh misalnya ini. Nah, ya, tadi untuk risiko cuaca ekstrim, ya, ternyata bisa dimitigasi dengan diversifikasi pemasok. Artinya apa? Ya, kalian jangan cuma berharap kepada satu pemasok nira aja, tapi kalian bisa bekerja sama dengan pemasok-pemasok lain, kalau bisa di tempat lain atau daerah lain. Jadi pada saat di tempat kalian terjadi cuaca ekstrim yang ya mengganggu ya terhadap pasokan nira, nah itu kalian masih bisa memperoleh bahan baku dari tempat lain ya. Nah, kalau dasarnya ini yaitu ISO 31000 ya. Yang mana di sini kalian mitigasi risikonya dengan apa ini namanya? Risk reduction ya. Nah, ini sesuai sekali ya. Kalau risk reduction berarti yang ini ya. Yang ini yang digunakan. Nah, yang kedua, untuk mitigasi risiko terkait dengan risiko fluktuasi harga itu bisa dilalui dengan yang pertama kontrak harga dengan pemasok ya. Nah, jadi kalian melakukan kontrak ya terhadap pemasok nira. Jadi sehingga apapun yang terjadi terhadap cuaca ya harapannya para pemasok tersebut masih tetap bisa memberikan bahan baku dengan harga yang sesuai atau harga yang telah disepakati.
Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Akan saya buka dulu ya studi kasusnya. Seperti biasa, mari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk membentuk kelompok. Ini adalah studi kasusnya. Ya, nanti akan saya berikan waktu sekitar 15 menit, 10 sampai dengan 15 menit. Lalu kelompok kalian akan presentasikan terkait dengan bagaimana caranya menggunakan kombinasi alat analisis risiko tadi ya, dengan SWOT dan manajemen risiko untuk memecahkan permasalahan dari studi kasus ini. Baik, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, baik langsung saja kita mulai. Silakan untuk kelompok. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, langsung saja kita langsung masuk ke dalam kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya itu untuk menurunkan posisi tawar, kemudian untuk mengevaluasi keuntungan usaha di mana petani sendiri itu tidak memiliki gudang penyimpanan. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap harga tawar untuk produk petani sendiri, sehingga petani tidak bisa meningkatkan harga tawar yang berdampak harga tawarnya sendiri itu harus turun seperti itu. Oke. Oke, baik sekali ya untuk presentasi dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya ya terkait dengan terutama pemilihan kenapa kalian mengkategorikan kelemahan tadi ya. Ada hal yang menarik yaitu terkait dengan belum memiliki gudang penyimpanan atau cold storage ya. Nah, kenapa kalian memasukkan aspek itu terhadap aspek kelemahan? Baik Bapak, saya izin menjawab terkait belum memiliki gudang penyimpanan untuk petani sendiri. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh ya Bapak untuk para petani, karena yang biasanya harga normalnya sekian itu bisa turun karena belum adanya penyimpanan, sehingga petani mau tidak mau harus menjual kepada perusahaan. Hal tersebut tentu saja membuat penurunan harga tawar bagi petani, seperti itu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dan kita persilahkan untuk bisa kembali. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, kita persilahkan. Oke, menurut kelompok kami, yang termasuk ke dalam risk atau ancaman adalah 1. Serangan hama trip, 2. Perubahan pola curah hujan, yang ketiga, harga cabai sangat fluktuatif, 4. Harga pupuk meningkat, dan kelima, tenaga kerja semakin sulit diperoleh. Oke, presentasinya sudah cukup bagus ya. Tadi juga sudah jelaskan dengan sangat lengkap. Tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Kenapa kelompok kalian ya, memasukkan serangan hama trip dan juga harga pupuk meningkat itu ke dalam aspek ancaman? Izin menjawab Bapak, kenapa kelompok kami memasukkan serangan hama trips dan harga pupuk meningkat? Karena untuk serangan hama trips ini kan serangga ini itu menghisap cairan yang ada di daun muda, kuncup, dan juga bunga, sehingga menyebabkan tanaman itu mengalami kerusakan parah, sehingga hasil produksi itu juga akan menurun. Lalu untuk harga pupuk meningkat, pupuk ini kan merupakan hal yang sangat penting dalam hal pertanian. Dengan adanya pupuk yang meningkat ini, maka petani itu terpaksa membeli, sehingga biaya produksi itu juga akan meningkat. Oke, baik ya. Sudah sangat lengkap sekali, baik terkait pemaparannya maupun penjelasannya. Baik, kita berikan aplaus dan kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya, sudah sangat lengkap ya. Nah, tetapi di sini ada yang sangat menarik menurut saya ya. Nah, kenapa kelompok kalian memasukkan bahwa ya kemungkinan terjadinya risiko kenaikan harga cabai ya itu maksimal atau 5 ya.
Artinya kan itu pasti selalu terjadi. Nah, yang kedua, begitu juga dengan dampaknya. Kenapa dampaknya kalian menggunakan nilai maksimal? Artinya kan dampaknya itu sangat besar. Silahkan jelaskan. Baik, Bapak izin menjawab. Jadi berdasarkan hasil studi, hasil wawancara sama historinya menunjukkan bahwa harga cabai mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pada setiap musim panen. Pada musim hari raya tahun lalu, yang dimana harga cabai ini turun drastis dari 45.000 per kilogram menjadi 12.000 per kilogramnya. Oke. Baik teman-teman, sudah benar sekali ya kenapa kelompok mereka memasukkan bahwa kenaikan harga cabai itu kemungkinan terjadinya itu adalah 5. Karena berdasarkan studi kasus ya, kenaikan harga cabai itu selalu terjadi pada saat musim panen. Begitu juga dengan dampaknya. Apabila risiko tersebut terjadi, dampaknya adalah berdasarkan studi kasus, harganya itu pasti turun. Yang awalnya Rp45.000 per kilo sampai dengan menjadi Rp12.000 per kilo. Oke. Seperti itu ya. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada teman-temannya dan bisa kita persilakan untuk kembali. Selanjutnya, silakan kelompok selanjutnya bisa maju ke depan. Berdasarkan risiko-risiko tadi yang telah kalian analisis ya, tadi kan ada beberapa risiko ya yang terjadi ya. Nah, kalau misalnya kalian disuruh memilih hanya satu risiko yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi, kira-kira risiko mana yang akan kalian tanggulangi dan dasar untuk mitigasinya apa? Baik Bapak, saya izin menjawab. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu risiko prioritas yang paling tinggi itu ada di fluktuasi harga cabai, di mana skor nilainya itu 25 Bapak. Jadi di matriks risiko itu dia berada pada sel high. Jawaban saya ini berdasarkan pada referensi mitigasi sesuai dengan penelitian NAJI pada tahun 2025 itu dengan judul model kemitraan closed loop pada Koperasi Eptilu untuk pemberdayaan petani hortikultura di Kabupaten Garut, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa strategi kemitraan pemasaran dan juga penguatan rantai pasok hortikultura itu dapat mengurangi risiko harga yang terjadi di studi kasusnya. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Ya, kalian sudah mampu memasukkan ya mitigasi risikonya itu tidak hanya dari standarnya aja ya, standar SEO, tapi kalian juga langsung mengaplikasikannya berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain ya, yang kebetulan risikonya sama ya. Ya, betul, Bapak. Oke. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompoknya dan bisa kembali. Baik, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa, bagaimana perkuliahan hari ini? Ya, semoga ya bisa menambah wawasan kita ya. Kira-kira mudah atau sulit? Mudah. Ya, berdasarkan hasil presentasi tadi ya, saya menilai ternyata kalian sudah mampu mengaplikasikannya walaupun masih dalam studi kasus. Baik, mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk dipersiapkan ya materi selanjutnya. Bagi kalian yang mungkin pengen belajar dulu, ya, kalian bisa mempelajari terkait dengan bagaimana cara penggunaan alat analisis, yaitu yang akan kita bahas di minggu depan, itu terkait dengan diagram Ishikawa. Dan akhir kata, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian cuplikan proses belajar mengajar yang telah saya lakukan. Besar harapan saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.